Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Subur Zelani dengan NIM D400.916 kelas B. Saya ingin mempresentasikan tentang motor DC. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas besar praktikum penggunaan motor listrik dalam industri. Baik, langsung saya coba baca PowerPoint-nya. Isi penjelasannya terdiri dari dasar teori, kemudian prinsip kerja, gambar rangkaian, alat dan bahan, analisa rangkaian, serta sistem kerja dari rangkaian yang akan saya jelaskan di MATLAB 2018. Dasar teorinya yaitu mesin DC merupakan salah satu jenis mesin listrik di mana mesin ini digunakan untuk mengkonversi energi listrik arus arah menjadi energi mekanik ataupun sebaliknya. Ada dua macam mesin DC, yakni motor DC dan generator DC. Jadi pada pengoperasiannya, motor DC dapat mengkonversi energi listrik arus arah menjadi energi mekanik. Sedangkan generator DC itu sebaliknya. Jadi saat sebagai generator DC, fungsinya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Sedangkan sebagai motor DC, mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Jadi secara umum konstruksi motor dan generator DC adalah sama, yaitu terdiri dari stator, rotor, dan juga air gap. Stator merupakan bagian mesin yang statis. Rotor merupakan bagian yang bergerak atau berputar. Sedangkan air gap merupakan celah antara stator dan rotor yang berfungsi untuk mencegah terjadi friksi antara stator dengan rotor, serta mempermudah rotor untuk berputar pada porosnya. Motor dan generator DC memiliki beberapa perbedaan dasar, di antaranya terkait dengan pencatuan pada komponen mesin tersebut, yakni stator dan juga rotor. Langsung kita lanjut ke bagian prinsip kerja dari motor DC ini. Bisa dilihat pada gambar simbol motor DC memiliki huruf M. Kemudian prinsip kerja pada motor DC bisa dilihat di gambar di bagian bawah. Langsung saja saya jelaskan di bagian prinsip kerjanya. Jadi motor DC ini bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz, yang menyatakan ketika sebuah motor konduktor beraliran arus diletakkan dalam medan magnet, jadi timbul sebuah gaya yang dikenal dengan gaya Lorentz. Akan terciptanya secara ortogonal di antara arah medan magnet dan juga arah dari aliran arus. Bisa dilihat pada gambar rangkaian yang saya buat. Di situ saya membutuhkan beberapa komponen, di antaranya ada gain, ada variabel M, kemudian ada variabel field M1, kemudian ada DC motor karena rangkaian intinya dan komponen inti yang digunakan pada percobaan tugas saya ini. Kemudian ada display untuk menghasilkan nilai yang nantinya diproses melewati hasil dari display yang mendapatkan angka tertentu sesuai dengan isian dari V variabel yang sebelumnya sudah saya isi. Jadi alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat rangkaian tersebut yaitu ada laptop ataupun juga PC. Kemudian ada MATLAB 2018. Nah, bahan tadi yang saya buat pada gambar rangkaian sebelumnya yaitu terdiri dari satu mesin DC, kemudian yang kedua ada motor DC, ada display, ada konstan, kemudian ada voltage DC, ada continuous, kemudian demux untuk memproses di mana terjadinya hasil pada display nantinya. Kemudian ada voltage source. Jadi voltage source ini untuk memasukkan arus kepada mesin DC yang nantinya bisa bekerja pada mesin DC tersebut. Kemudian ada RLC. Fungsi dari RLC ini merupakan suatu hambatan. Nah, hambatan yang saya masukkan bisa beraneka nilai sesuai dengan ketentuan yang dibuat. Apabila kita membuat dengan nilai pada RLC ini 20, maka hasilnya pun akan sesuai dengan perhitungan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian ada divide dan lanjut ke voltage measure, kemudian wire. Wire ini pengkabelan daripada semua komponen yang saya buat. Apabila tidak ada wire, maka seluruh komponen tidak akan berfungsi secara semestinya. Karena apa? Wire ini adalah penghubung arus listrik. Kemudian ada gain. Nah, kita lanjut ke analisa rangkaian. Jadi bisa
jelaskan bahwa saat rangkaian telah dirangkai sesuai dengan kebutuhan, maka kita atur perhitungannya. Apabila kita mengatur perhitungannya itu dengan angka yang telah disesuaikan, nah biasanya angka-angka yang telah diatur oleh kita itu menghasilkan rumusan yang sesuai dengan standar internasional. Jadi setiap komponen itu memiliki perhitungan masing-masing. Contoh seperti DC motor memiliki mesin dan memiliki outputan seperti torsi L. Beda dengan mesin DC yang menggunakan speedway, karena biar bisa menghasilkan outputan kecepatan yang nantinya akan saya tampilkan di display. Kemudian pada perhitungan constant value. Nah, constant value ini saya mengikuti arahan daripada asisten laboratorium. Jadi saya atur di angka 0,10466. Baik, akan saya coba di bagian MATLAB 2018 ini. Ini adalah salah satu rangkaian yang saya buat secara mandiri. Saya melakukan percobaan ini dengan teliti agar tidak ada yang namanya error. Jadi di mana arus yang telah melewati dari variabel fill ini dan juga variabel armature ini kita masukkan ke bagian kaki-kaki pada DC motor ini. Seperti plus yang terdapat di sini kita masukkan atau kita hubungkan. Kemudian yang min ini kita hubungkan juga ke A yang bagian min. Nah, dari variabel M ini coba kita tentukan dengan angka 50. Saya coba run dulu apakah menghasilkan outputan yang sesuai. Nah, output yang dihasilkan pada setiap torsi motor kemudian IF, IA/IM motor berbeda dengan yang terdapat pada DC generator. Kenapa? Karena perhitungannya saja sudah beda. Di sini menggunakan torsi L, namun di sini pada DC generator menggunakan speed atau dengan W. Nah, jadi menghasilkan speed, armature, fill, dan electrical yang berbeda. Coba kita stop dulu, kita coba di angka di sini menggunakan angka 200. Kita coba lakukan percobaan. Baik, coba kita run lagi. Nah, maka hasil pada display ini menghasilkan angka yang berbeda. Hasil dari DC motor menghasilkan angka yang positif. Kemudian pada display generator DC ini menghasilkan angka yang negatif. Kenapa? Pada perhitungannya saja sudah berbeda. Berbedanya di bagian mana? Di bagian divide. Saya memasukkan di bagian divide ini. Mohon maaf, salah. Saya memasukkan di bagian konstan dengan angka 0,10466. Coba kita ubah di angka 2. Apakah menghasilkan angka yang berbeda atau tidak? Baik, kita akan mencobanya. Dan ternyata benar, hasilnya berbeda. Sebab apa? Angka konstan yang saya masukkan di sebelah sini tidak sesuai dengan angka pada konstan yang terdapat pada DC generator. Sebab apabila menggunakan rumus yang berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Apabila menggunakan rumus yang sama, hasilnya pun kurang lebih akan sama, namun pada satuannya saja yang berbeda. Baik, di sini akan saya ubah menggunakan angka yang sama seperti yang di bagian DC mesin, yaitu angka 2. Apakah hasilnya akan sama atau berbeda? Kita coba. Nah, di sini hasilnya sama. Kenapa? Karena satuan yang saya masukkan pada DC motor dan DC generator itu sama, angka 2. Jadi konstan ini seperti mesin alat hitung yang menghasilkan hasil sesuai yang kita inginkan dengan rumusan yang kita inginkan. Nah,
Demikian, ini rangkaian yang saya buat. Kita lanjut ke bagian PowerPoint. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap penguat memiliki karakteristik yang berbeda. Motor DC penguat terpisah memiliki karakteristik jika V field motor, kemudian V armature. Adapun pada V field generator naik, maka motor DC akan mengalami kemajuan torsi. Mungkin hanya sedemikian saja yang bisa saya jelaskan pada tugas besar penggunaan motor listrik dalam industri ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya lakukan dan banyak simulasi yang kurang jelas dan kurang dapat dimengerti. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.